Jika Anda menemukan di salah satu ciri yang saya sebutkan tadi, maka bisa dipastikan Anda diikuti oleh khodam leluhur. Yang dulunya bisa jadi nenek moyang Anda itu memiliki spiritual yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan berbagi pengetahuan ciri-ciri seseorang yang diikuti oleh khodam leluhur. Banyak di antara kita yang belum menyadari bahwasanya ada tanda-tanda seseorang diikuti oleh khodam leluhur. Dan di sini saya sudah merangkumnya, beberapa ciri-ciri seseorang yang diikuti oleh khodam leluhur. Dari banyaknya kasus kawan-kawan kita yang pernah datang ke rumah saya, dan di situ rata-rata umumnya memiliki khodam pendamping. Entah itu berupa khodam yang dia dapatkan ataupun khodam-khodam dari leluhurnya. Namun seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, ciri-ciri orang yang diikuti khodam leluhur, alangkah baiknya, alangkah afdalnya bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Di sini saya sudah merangkum ciri-ciri pasti seseorang yang diikuti oleh khodam leluhur. Ciri yang pertama, seseorang yang diikuti oleh khodam leluhur. Di situ dia memiliki kepekaan batin yang sangat kuat sekali. Walaupun seseorang tersebut tidak pernah mempelajari ataupun berguru dengan guru-guru spiritual, namun dia memiliki kepekaan batin yang sangat kuat sekali. Itu disebabkan karena memang khodam leluhur tersebut umumnya memiliki kekuatan level yang sangat tinggi dibandingkan dengan khodam-khodam di zaman sekarang. Disebabkan pula karena orang zaman dahulu, pelaku spiritual, untuk mendapatkan khodam, di situ melakukan olah tirakat batin yang sangat berat. Jadi berbeda dengan sekarang. Boro-boro mau berpuasa ataupun mau mengolah ilmu batin, pokoknya maunya yang instan kalau di zaman sekarang. Jadi tirakatnya kalau zaman sekarang itu kuat. Jadi sesuai dengan levelnya. Jadi kekuatan khodam yang didapatkan di zaman sekarang itu juga standar saja. Lalu ciri yang kedua, di mana seseorang tersebut didampingi khodam leluhur. Di situ dia memiliki antusias, ketertarikan yang sangat tinggi tentang dunia spiritual. Jadi di dalam batin dia, walaupun dia masih muda, seseorang tersebut memiliki ketertarikan yang sangat kuat tentang dunia spiritual. Jadi itu bisa dilihat dari pribadi masing-masing. Apakah diri Anda memiliki ketertarikan yang sangat besar dalam pengetahuan dunia spiritual? Lalu ciri yang saya temukan lagi,
Jadi ketika seseorang diikuti oleh khodam leluhur, dia itu memiliki pandangan ataupun memiliki pengetahuan di masa lampau. Jadi saya pernah memiliki ponakan yang di situ umurnya baru 3 tahun, yang di situ dia mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan. Dia hafal dengan nama-nama wayang, dia bisa memerankan tokoh pewayangan. Jadi di situ sangat unik sekali. Padahal tidak ada satu orang pun yang mengajarkan ke dia. Kalau di dalam pengetahuan orang Jawa namanya dalang, yang memerankan tokoh pewayangan, memerankan wayang kulit itu. Jadi misal cerita Pandawa atau cerita tentang dunia perwayangan, dia itu paham betul. Jadi diminta ini namanya apa, wayang apa, dia paham sekali. Jadi dia memang diikuti oleh khodam leluhur. Jadi memiliki pengetahuan masa lampau. Sebenarnya itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sosok khodam leluhur yang dia miliki. Jadi ciri yang ini biasanya cukup jarang ditemui. Karena memang ciri ini ciri-ciri khusus. Maksud saya hanya orang-orang tertentu yang langsung bisa mewarisi kemampuan leluhurnya dahulu. Lalu ada tanda lagi dari seseorang yang diikuti oleh khodam leluhur. Dia ketika tidur ataupun bermimpi selalu mendapatkan petunjuk ataupun arahan dari seseorang yang dia tidak mengetahuinya. Entah itu mendapatkan pitutur, petunjuk, ataupun saran, itu merupakan ciri di mana seseorang diikuti oleh khodam leluhur. Jadi di situ khodamnya ingin mewariskan pengetahuan ilmunya kepada cucu ataupun keturunan dari orang tersebut. Itu merupakan ciri di mana seseorang diikuti oleh khodam leluhur. Lalu ada juga ciri-ciri seseorang diikuti oleh khodam leluhur, yang notabene khodam tersebut levelnya tinggi. Biasanya seseorang tersebut tanpa sengaja sering mendapatkan benda-benda peninggalan zaman dulu. Kalau orang sekarang itu menyebutnya dengan benda-benda bertuah. Kalau saya pribadi memandang benda-benda tersebut hanyalah benda-benda yang bernilai seni saja. Tidak saya yakini ada kandungan ataupun muatan energi gaibnya. Sebenarnya isinya ya cuma energi, ataupun biasa orang menganggap hadam. Jadi pandangan orang berbeda-beda. Jadi juga saya temui beberapa orang yang diikuti oleh khodam leluhur, dia itu sering mendapatkan benda-benda bertuah. Lalu ciri yang terakhir, ini merupakan ciri khusus yang saya dapatkan dari beberapa kawan-kawan saya yang pernah saya temui. Di situ dia memiliki tanda khusus. Tanda khusus sesuai dengan karakter dari khodam tersebut. Ada juga tandanya di bagian pantat, ada juga tanda tersebut di bagian telinga, ada juga tanda tersebut di bagian kepalanya ataupun unyeng-unyeng. Jadi tanda-tanda tersebut juga bisa ditemukan di salah satu bagian tubuh kita. Dan tanda tersebut berbeda-beda sesuai dengan sosok khodam leluhur tersebut. Biasanya pula seseorang tersebut kalau di Jawa itu ditimbul ataupun diisi. Jadi ketika baru di kandungan, di situ dia sudah diberi khodam ataupun pendamping atau diisi oleh neneknya ataupun kakeknya. Jadi pengetahuan ini sifatnya umum. Jadi orang Jawa itu menyebutnya ditimbul.
diisi. Jadi ini merupakan ciri-ciri di mana seseorang diikuti oleh khodam leluhur. Dan khodam leluhur tersebut biasanya ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang dia ikuti. Menyampaikan urusan-urusan yang belum selesai. Jadi di situ merupakan pengetahuan di mana seseorang diikuti oleh khodam leluhur. Jika Anda menemukan di salah satu ciri yang saya sebutkan tadi, maka bisa dipastikan Anda diikuti oleh khodam leluhur. Yang dulunya bisa jadi nenek moyang Anda itu memiliki spiritual yang sangat kuat. Jadi itu ciri yang bisa dijadikan patokan di mana seseorang diikuti oleh khodam leluhur. Semoga pengetahuan dan penjelasan saya ini bermanfaat untuk sedulurku semuanya. Dan jika ada pertanyaan, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.